Assalamualaikum Bu Rintan. Waalaikumsalam Pak Ulin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya Bu telah memberikan kesempatan dan waktunya kepada saya untuk berdiskusi dengan Bu Rintan. Iya Pak Ulin, ini kan sesuai obrolan kita yang kemarin melalui chat WA, nggih, bahwa Nggih, saya hari ini akan mengobrol santai dengan panjenengan. iya Bu. Eh, saya juga berpikir seperti itu Bu. Karena saat ini saya memang sedang ada masalah dan membutuhkan seseorang untuk saya bisa bercerita dan berbagi terkait permasalahan saya ini, Bu. Kelihatannya Pak Ulin kok hari ini beda ya? Kok kelihatan gelisah gitu? Ada apa ya Pak ya? Iya, Bu. Gimana ya? Jenengan leres lah. Saat ini tuh saya butuh bantuan, Bu, untuk mengatasi murid saya yang sedang bermasalah. Hmm. Jadi kira-kira apa ini yang bisa saya bantu Pak? Tujuan apa kita capai dari diskusi kita kali ini? Gini Bu, saya di sini tuh ya hanya ingin mendapatkan solusi atau jalan keluar dari masalah yang sedang saya alami ini, Bu. Nggih, nggih, nggih. Terus mungkin ada yang lain Pak selain itu Pak? Selain itu, saya juga ingin mendapatkan saran atau masukan dari panjenengan agar keputusan yang saya ambil nanti dapat memberikan dampak positif dan kebaikan bagi murid-murid saya di kelas. Baik-baik. Mungkin sekarang Pak Ulin bisa menceritakan permasalahannya itu dan yang sedang Pak Ulin rasakan saat ini itu seperti apa gitu. Bisa diceritakan kepada saya. Mungkin saya bisa sedikit membantu lah gitu. Jadi begini, Bu. Saat ini tuh saya sedang bingung bagaimana menghadapi murid saya kelas 6 ini, Bu, yang bernama Rega. Kemarin kan sekolah kami selesai mengikuti lomba MAPSI. Nah, seperti biasa setiap selesai upacara, hari Senin ada penyerahan piala hasil lomba. Dan alhamdulillah murid saya yang kelas 6 namanya Naza juga mendapatkan juara 3 cabang lomba PAI. Sedangkan murid saya yang satunya, Rega, juga mengikuti lomba, Bu. Tapi dalam bidang yang lain, yaitu kaligrafi. Dan yang namanya lomba ya, Bu ya, pasti kan ada yang menang dan ada yang kalah. Nah, karena juga memang belum rezekinya Rega, Rega belum bisa mendapatkan juara. Sebenarnya juga tidak mengecewakan karena masih mendapatkan urutan 5 kecamatan Tambak Romo. Dengan jumlah SD di Tambak Romo itu ada 32, Bu. Nah, tadi kan setelah penyerahan piala, karena diejek oleh Rega. Dibilang kalau Naza itu sombong gitu, Bu. Dan pada Oh, Naza menjelaskan kalau dia itu menangis gara-gara dikatain sombong oleh Rega. Dan Rega tidak mengakui itu, Bu, ketika saya tanya. hmm, oke, Eh, oke. Rega malah ikut nangis. Kemudian ya saya berikan nasihat lah pada mereka berdua. Nggih. Dan saya pikir masalahnya sudah selesai, gitu kan, Bu. Oh, jadi eh, masih ada permasalahan yang muncul lagi nggih Pak? Selain itu nggih Pak nggih. Iya, Bu. Ternyata itu setelah pulang sekolah, saya itu mendapatkan banyak sekali chat WA dari ibunya Naza. Yang intinya pulang sekolah tadi, Naza menangis karena dikatain sombong Nggih. oleh Rega.
Menurut saya Oh sih gitu. Naza ini anaknya biasa saja, bahkan sama sekali tidak menunjukkan kesombongan, malah cenderung Nggih, pendiam nggih. dia itu. Ibunya minta tolong pada saya agar membuat si Rega ini jera. Dari kemarin ibunya sudah memendam, kenapa anaknya dibuat nangis terus. Karena Nggih, dulu nggih. sudah pernah pada lomba yang dulu, saat Naza mendapatkan juara lomba cabang cerita Isami. Rega juga sudah ngata-ngatain kalau Naza sombong. Seperti itu, Bu. Keduanya itu sebenarnya sudah saya restitusi. Alhamdulillah membaik. Tetapi ya timbul masalah ini lagi, terjadi lagi. Kira-kira bagaimana ya, Bu? Yang saya lakukan apa ya? Oh, jadi ini Pak Ulin ini bingung nggih, mengambil langkah apa, bagaimana harus menyelesaikan antara antara masalah si Mas Rega tadi dengan Mbak Nasa nggih. Iya, Bu, benar-benar. Nggih, kira-kira begitu. Kalau orang tua sudah sampai WA, saya kan seperti gimana gitu rasanya. Ya Nggih, harus nggih. segera bertindak daripada nanti ada masalah di kemudian hari. Ya saya sih ingin melakukan langkah-langkah positif lah agar permasalahan di antara mereka bisa terselesaikan dengan baik. Nggih, nggih, nggih. Baik. Dulu Pak Ulin bilang sudah pernah melakukan restitusi nggih Pak di antara keduanya nggih jane nggih. Nggih Bu, sudah Bu. Terus hasilnya dari restitusi itu seperti apa Pak? Dulu Rega ini sudah minta maaf, hasilnya baik pada NASA, sudah minta maaf pada NASA. Katanya cuma bercanda kayak gitu. Nggih, nggih, Dan nggih. ini Naza itu anaknya memang sensitif Bu. Mungkin ya maksud Rega mungkin hanya bercanda gitu. Tetapi Nggih. ya bagaimana anak sensitif itu kadang-kadang kena sedikit itu langsung hatinya sakit menangis gitu. Jadi ya menangis dan terus menangis ngoten lho Bu. Nggih, nggih, nggih. Baik, baik. Lalu Pak Ulin ini juga sudah tahu alasan Rega melakukan hal tersebut ya? Mengapa kok bisa NASA itu dikatakan sombong? Terus padahal kan tadi Bapak bilang NASA itu anaknya cenderung pendiam. Kok bisa Mas Rega itu bilang kalau Mbak NASA itu sombong gitu, Pak? Belum Bu, tapi ini pemikiran saya saja ya Bu ya. Rega Nggih. melakukan hal tersebut kan karena sepertinya ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Seperti mendapat Oh, juara, karena dia belum pernah dapat juara satu Bu. nggih, Atau nggih, mungkin nggih. yang namanya anak kan bisa ya iri lah sama temannya karena ya tadi belum bisa sama prestasinya dengan Asa. Mungkin juga di rumah Rega kurang mendapatkan dukungan dari orang tuanya, Bu. Karena kedua orang Nggih, tuanya nggih. itu sibuk bekerja. Ketika belum bisa Hmm. meraih juara, seharusnya kan orang tuanya memberikan penguatan, dorongan, atau apalah supaya si anak ini tidak down gitu loh. Nggih, nggih. Lalu kira-kira eh, yang akan Bapak lakukan terhadap Mas Rega ini apa gitu? Saya nanti gimana ya yang idealnya ya? Ya nanti saya mencoba membuka pendekatan lah dengan Rega Bu. Nggih. Saya ingin menggali lebih dalam lagi secara pelan-pelan dari hati ke hati agar Rega ini bisa terbuka dan bisa merubah sikapnya. Nggih, nggih. Apakah Pak Ulin ini sudah memiliki alternatif solusi yang akan ditawarkan kepada Mas Rega nantinya? Eh, Iya mungkin ada sih Bu, saya memiliki beberapa alternatif solusi. Yang saya lakukan pada Rega, saya akan mencoba mengerti posisi dia, mungkin kecewa belum mendapatkan juara, padahal dia juga sudah bekerja keras dan dia sangat menginginkan hal itu. Sehingga Naza menjadi sasaran kekecewaannya. Padahal pada dasarnya Rega juga sudah pernah menjadi juara di sekolah kan sebelum Oke, mewakili oke, oke. lomba kaligrafi di tingkat kecamatan karena dia secara tidak langsung sudah kita pilih dari sekian ratus anak gitu Bu. Nggih, nggih. Nah, sekarang Pak Ulin ini sudah mendapatkan gambaran solusinya, nggih. Berarti langkah apa yang akan Bapak rencanakan selanjutnya? Apa ya?
Saya akan mencoba dengan melakukan restitusi lagi. Kita coba ulangilah untuk kedua anak tersebut. Saya Nggih, akan nggih, memberi nggih. pengertian kepada mereka untuk saling menerima bahwa yang namanya lomba itu pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Nggih. Leres, leres, Kesempatan Bu. juga ada di tahun depan lah ya, karena eh, di tahun-tahun yang akan datang, karena nanti ya dia masih bisa lomba di SMP, SMA gitu. Saya ingin mengajak mereka berbicara dari hati ke hati agar NASA juga menjadi pribadi yang lebih baik, lebih kuat dan tidak cengeng lagi. Nggih, nggih. Saya setuju sekali sama Pauline, nggih. Itu menurut saya juga sudah langkah yang sangat baik. Mungkin selain tadi melakukan restitusi, mungkin ada yang lain selain itu, Pak. Ya apa? Solusi-solusi lain selain itu tadi. Eh, Mungkin saya akan mengejak kerjasama dengan orang tua ya Bu, karena ini kan orang tua Rega dan Reza sudah mengetahui hal ini. Jadi ya agar nanti mereka bisa memberi motivasi lah pada Rega, pada Reza, memberikan perhatian yang Naza pada Naza, agar apa ya, kalah dan menang itu biasa. Naza juga biar tidak cengeng lagi, biar biar menjadi anak-anak yang kuat gitu. Nanti Rega ya biar bisa belajar untuk menerima kekalahan dan ya bagaimanapun juga mereka juga berteman Bu. Kalau berteman kan ya baiknya biar rukun, biar tidak menyakiti, biar saling menghormati antara satu dengan yang lain. Nggih, nggih. Bagus, bagus, bagus sekali itu, Pak. Menurut saya, Pak. Saya senang sekali ya dengan hasil diskusi yang sudah Bapak capai hari ini. Sekarang komitmen apa yang ingin Bapak lakukan untuk menjalankan rencana aksi ini, Pak, kira-kira? Saya akan mencoba Bu, apa inilah, mengkomunikasikan dengan orang tua Rega dan memberikan Oke. pengertian juga pada orang tua Nasa. Setelah itu melakukan pendekatan pada keduanya dan melakukan restitusi lagi. Oke. Kira-kira siapa Pak ini yang akan membantu Bapak untuk eh, menjalankan komitmen Bapak ini? Saya akan mencoba mengajak berkolaborasi dengan meminta bantuan orang tua murid, memberi apa agar selalu memberi kasih sayang kepada anak-anaknya. Kemudian saya juga akan meminta tolong berkolaborasi dengan rekan kelas 6B, guru kelas 6B untuk menjaga kerukunan agar di antara kita terjadi kekompakan lah. Jadi antar murid itu kompak, tidak saling menyakiti, sehingga nanti kedepannya bisa lebih baik lagi. Oke, oke. Baik Pak Ulin. Solusi yang disampaikan Pak Ulin ini sudah sangat tepat. Semoga apa yang kita harapkan bisa terwujud demi kebaikan murid Pak Ulin, nggih. Nggih, nggih Bu, baik Bu, terima kasih ya Bu ya atas waktunya ya Bu, saya merasa lega sekarang bisa curhat, berbagi cerita, berdiskusi dengan Bu Rintan, sehingga saya juga mendapatkan solusi dari masalah yang saya alami saat ini. Sekali lagi Nggih, terima kasih ya Bu Rintan ya. sama-sama Bapak, saya juga merasa senang sekali karena sudah dipercaya diajak diskusi sama Bapak gitu. Nggih, nggih. Sekarang kasus yang kedua nggih, kasusnya saya nggih. 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 Nah, itu yang tak takut ya. Selamat siang Bu Rintan. Selamat siang Bapak. Maaf Bu, sedang sibuk atau gimana ya? Boleh kita ngobrol sebentar Bu? Boleh, boleh Pak. Kebetulan saya ini sedang kosong hari ini. Monggo, silahkan. Terima kasih ya Bu telah meluangkan waktu. Oh, kebalik Bu. Mboten leres Pak, leres. Ini leres, nggih. Nggih. Berdiskusi dengan terima kasih sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi dengan saya. Justru saya Pak yang berterima kasih karena
sudah mengajak saya berdiskusi dan kebetulan saya ini juga sedang ada sedikit permasalahan Pak di pembelajaran saya, terutama pembelajaran matematika ini Pak. Oh, oh, gitu ya. Kira-kira setelah diskusi ini apa sih yang panjenengan harapkan, Bu? Yang saya harapkan adalah saya ini bisa meningkatkan semangat anak-anak dalam pembelajaran matematika dan semua murid itu bisa mengikuti pembelajaran ini dengan baik, Pak, gitu. Ya, 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 baiklah. Memangnya ada masalah apa ya, Bu, yang terjadi di kelas Ibu? Jadi permasalahannya itu seperti ini, Pak. Akhir-akhir ini tuh di kelas saya ada seorang murid itu namanya Dimas ya, Pak ya. Dia itu sering tidak masuk, Pak, pada saat pembelajaran matematika. Pertama, Hmm, tidak masuk itu tanpa keterangan. oke. Lalu saya tuh coba tanya-tanya ke teman-temannya yang rumahnya dekat dengan Dimas itu. Hmm, Katanya Dimas ini kurang enak badan sehingga tidak masuk. hmm, Terus yang di minggu yang kedua tidak masuk lagi dan juga tidak ada keterangan hmm, lagi. hmm, Saya coba bertanya pada teman-temannya. hmm, Katanya temannya itu yang dekat rumahnya kemarin itu sempat melihat Dimas itu bermain sepeda. Nah, di oke, minggu ketiga ini, Pak, itu tidak oke. masuk lagi. Saya Oh, tanyalah ke teman-temannya lagi dan semuanya menjawab hmm, tidak tahu. hmm, Akhirnya saya mencoba menelpon orang tuanya dari nomor yang ada di grup kelas. Dan hmm, ternyata nih Pak nih, ibunya ini oke, juga tidak tahu kalau Dimas itu setiap hari Selasa, tepatnya nggih, setiap pelajaran matematika ini tidak hmm, masuk, Pak. Dan saya tanya, kok bisa ibunya ini tidak tahu? Dan ternyata ibunya ini bekerja di luar negeri, Pak. Jadi oke, ya, ya, tidak terpantau gitulah istilahnya. oke. Jadi hari ini Dimas tidak mengikuti pelajaran matematika lagi ya, Bu? Nggih, pleres, Pak. Pantas saja sejak tadi saya lihat dari luar ruangan Ibu sibuk menelepon seseorang dan sepertinya obrolannya sangat serius sekali tadi kelihatannya itu. Iya, Pak. Saya tadi tuh ngobrol dengan ibunya Dimas itu dan mencoba menjelaskan bahwa setiap Selasa pada saat pembelajaran matematika itu, terutama pas hari itu ada jadwal matematika, Dimas itu Iya. tidak masuk, begitu Pak. Dan Hmm, sudah 3 minggu ini, setiap hari Selasa tidak masuk. nggih, nggih. Apakah Ibu sudah mencoba bertanya pada Dimas kenapa tiap hari Selasa dia tidak masuk, Bu? Oke, sudah, Pak. Kemarin saya coba mengobrol dengan Dimas dan saya juga sempat bertanya pada Dimas. Hmm, nggih, nggih, nggih. Lalu alasannya apa, Bu? Kenapa tiap hari Selasa dia tidak masuk? Dimas bilang itu ke saya karena itu dia itu tidak hafal perkalian, Pak. Nggih, nggih. Jadi dia tidak masuk sekolah itu karena takut dan malu katanya sama teman-temannya karena dia tidak hafal perkalian gitu. Oh, jadi masalahnya itu, ya, ya, ya. Lalu maaf ya Bu ya, kalau boleh tahu nih ya, yang apa yang Ibu bilang pada Dimas dan kenapa Dimas menjadi tidak masuk lagi, Bu? Oke, saya sudah coba menjelaskan kepada Dimas, tidak apa-apa sebenarnya tidak hafal, nggih, dan jangan malu, karena kita semua ini sedang belajar. Jika nanti kita giat belajarnya, pasti kita juga lama-lama akan bisa, seperti itu, Pak. Nggih, nggih. Oke, nggih. Apa Ibu tidak merasa ada faktor-faktor lain gitu yang membuat Dimas itu malas ke sekolah, Bu? Nggih, saya rasa itu faktor motivasi dari keluarganya kurang, nggih, Pak, nggih. Karena saya juga kemarin itu sempat bertanya kepada Dimas, di rumah sama siapa? Dan dia itu bilang katanya sama neneknya. Lalu saya Mhm. juga tanya, ayah ibunya ada di mana? Dimas menjelaskan jika ibunya itu
kerjanya jauh di luar negeri, sedangkan sang Hmm. ayah itu tidak tinggal bersama lagi karena sudah Oh, oke. mempunyai keluarga baru dan kebetulan ayahnya ini juga tinggalnya di luar pulau, begitu Pak. Nggih nggih nggih, begitu ya, nggih. Selain alasan takut dan malu tadi ya, Bu, saya rasa faktor dari keluarga juga sangat berpengaruh loh, Bu, itu, Bu. Nggih Pak, iya betul sekali. Saya juga merasa seperti itu, weh. Jadi saya, apa ya, menyimpulkan ya, Bu, ya, permasalahan Ibu ini siswa tidak masuk sekolah sampai 3 kali karena takut, karena tidak hafal perkalian. Yang kedua, malu sama teman-temannya, dan yang ketiga kurang motivasi dari keluarga. Kira-kira begitu ya, Bu, ya? Nggih Pak, betul sekali. Kira-kira solusinya ini seperti apa ya Pak ya? Saya kok bingung ini. Nah, ini sekarang kita sudah tahu permasalahannya. Lalu kira-kira ya, upaya apa yang sudah panjenengan lakukan kira-kira ini? Kalau upaya saya yang sudah saya lakukan itu, nggih, saya sudah bicara langsung dengan Dimas dan juga sudah berbicara ibunya lewat telepon dan malah hari ini Dimas tidak masuk lagi, gitu Pak. Hmm. Oh, jadi hasilnya sama ya, Bu, ya? Meskipun sudah diingatkan dan diajak bicara. Mungkin Dimas perlu diberi motivasi, Bu. Diajak bicara dari hati ke hati. Selain itu ya agar Ibu Rintan memberikan trik lah yang menarik agar Dimas itu mudah dalam hafal perkalian. Iya, Pak. Saya berpikir akan berbicara dari hati ke hati dan juga memberikan trik-trik, nggih, agar Dimas ini Hmm. lebih tertarik menggambarkan perkalian. Oke. Saya akan terus memberikan motivasi juga kepada Dimas dan Hmm. berbicaralah dari hati ke hati agar ia bisa terbuka dan lebih termotivasi, Pak. Trik-trik yang akan saya Hmm. gunakan juga akan lebih bervariasi tentunya nggih Pak, biar Iya. biar Dimas itu tidak bosan dan mungkin dengan, bisa menggunakan lagu, misal perkalian lagu, terus, perkaliannya dihafalkan menggunakan lagu nggih Pak. Terus Hmm. selain itu juga untuk teknik-tekniknya mungkin saya juga akan mengajarkan ke Dimas dengan teknik jari matika begitu Pak, agar Hmm. dia lebih mudah memahaminya begitu. Oke. Nah, itu udah upaya bagus itu, Bu. Mungkin selama ini materi perkalian yang Ibu berikan kepada siswa-siswa Ibu metodenya kurang menarik, cenderung monoton. Jika Ibu menggunakan metode yang bervariasi dan menambah trik-trik menarik seperti tadi, saya rasa murid-murid akan lebih semangat dan senang mengikuti pelajaran kok, Bu. Nggih, Pak, saya rasa begitu. Nah, untuk menambahkan motivasi anak belajar di rumah, pastinya juga harus ada dorongan dari orang tua, nggih, Pak, nggih. Jadi, Nggih. saya ini baru merencanakan akan melakukan Hmm. komunikasi dengan orang tuanya Dimas lebih banyak lagi dan Hmm. kemudian meskipun orang tuanya itu jauh, saya juga berharap orang tuanya ini tetap bisa memantau Dimas yang ada di rumah. Selain itu, Hmm. saya juga berencana akan melakukan kunjungan rumah, menemui neneknya Dimas ini selaku wali murid yang menjaga Dimas di rumah, begitu Pak. Ya, ya, bagus itu udah hebat itu, Bu. Saya rasa rencana panjenengan sangat luar biasa. Ya, semoga rencana jenengan bisa berjalan dengan lancar. Dimas bisa semangat lagi lah untuk bersekolah. Amin. Saya berharap juga demikian, Pak. Nggih, nggih. Selain itu apa yang kira-kira panjenengan lakukan ke depannya, Bu? Menghadapi hal ini, Bu? Nggih, nggih. Saya akan mencoba untuk membuat jadwal tambahan, nggih, Pak, untuk terutama Hmm. untuk Dimas ini, meskipun sebentar, mungkin setelah pulang sekolah itu saya tambahkan 30 menit, cukup 30 menit itu dan saya lakukan jika saya lakukan ini secara rutin kan mungkin Dimas lama-kelamaan juga akan mudah mempelajari materinya, gitu, nggih. Oh iya. Nggih, Pak. Nggih. Terima kasih nggih sudah mau berdiskusi dengan saya. Saya Nggih. mendapat
banyak sekali masukan dari Bapak. Nggih, nggih, nggih. Sama-sama Bu ya, kita saling membantu lah, apa yang bisa saya bantu nanti ya, ya akan saya coba bantu semaksimal mungkin. Jadi begini Bu, nanti ya kapan-kapan lah kira-kira Ibu Rian ini ya, nanti rencananya akan melaksanakan rencana yang sudah jenengan rencanakan tadi Bu. Insya Allah secepatnya nggih Pak. Saya akan melaksanakan rencana itu besok. Itu kebetulan saya itu jam pertama jam olahraga. Jadi saya akan Hmm, melakukan izin singkat untuk keluar sebentar dan bertemu dengan neneknya Dimas di rumahnya Dimas untuk saling bertukar pendapat, menanyakan bagaimana ini solusi terbaiknya untuk Dimas gitu Pak. oke, ya ya, sip sip. Nah, setelah diskusi ini kira-kira komitmen apa Bu yang akan jenengan lakukan untuk kedepannya Bu? Oke, komitmen yang akan saya lakukan ke depannya diantaranya yaitu saya akan berusaha melaksanakan pembelajaran dengan menarik, Pak. Saya juga akan Hmm, menyiapkan berbagai media pembelajaran. Selain itu juga saya akan memperbanyak trik-trik belajar yang menarik agar murid lebih bersemangat dan merasa senang ketika pembelajaran saya berlangsung, terutama pembelajaran matematika ini kan kadang menjadi pelajaran yang menakutkan bagi sebagian hmm, siswa ya Pak. ya, 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 mantap, 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 mantap. Bagus itu Bu. Ya, saya berdoa Bu, semoga panjenengan berhasil dan semua rencana yang sudah panjenengan susun tadi berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih ya Pak sudah mau berdiskusi dan bertukar pendapat dengan saya. Saya sudah sedikit agak lega Pak, gitu dengan permasalahan saya ini. Nggih Bu, sama-sama Bu. Saya siap membantu kapanpun. Nggih. Monggo